Barang apa yang dilarang dipakai saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya, terutama oleh murid-murid baru di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Barang apakah itu? Ternyata yang namanya groin protector. Nah, kalau Anda yang latihan bela diri, Anda tentunya yang berlatih striking apalagi, Anda pasti tidak asing dengan yang namanya groin protector. Groin protector ini barang yang dibuat untuk melindungi kemaluan pria. Jadi kalau wanita Anda nggak butuh ini. Karena ada pria yang nonton video ini benda ini dipakai untuk melindungi alat kemaluan, alat kelamin pria. Dan ini ada juga yang versi untuk wanita juga ada sebetulnya, bukan hanya untuk pria. Tetapi kalau Anda berlatih bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, alat ini tidak diperlukan. Jadi yang namanya groin protector ini adalah alat yang dibuat untuk melindungi alat kelamin pria. Jadi kalau Anda pria yang Anda berlatih bela diri, apapun itu bela dirinya, terutama bela diri striking, entah itu karate, taekwondo, muay thai, itu tentunya Anda sudah tidak asing dengan yang namanya groin protector. Oke, ini penting sekali dipakai saat Anda berlatih bela diri striking, apalagi ada tendangan, ada pukulan, dan macam-macam hal yang lainnya. Seperti MMA, ini hal yang wajib dipakai saat Anda berlatih MMA. Tetapi untuk wanita ya, Anda mungkin baru nonton video ini, ada wanita, sebetulnya bukan hanya untuk pria, ada juga tetapi bentuknya agak berbeda. Groin protector juga untuk wanita. Nah, alat ini dibuat untuk melindungi alat kelamin, terutama untuk pria yang menggunakan saat ini. Banyak sekali yang bertanya-tanya, loh kenapa coach kok nggak boleh pakai yang namanya groin protector? Tujuannya kan untuk melindungi alat kelamin nih, jangan-jangan nanti kita keinjek atau jangan-jangan nanti kita ketendang, kepukul atau apapun lah itu. Kenyataannya sepanjang saya berlatih bela diri Brazilian Jiu-Jitsu mulai dari tahun 2009 sampai hari ini, yang namanya alat kelamin atau kemaluan kita ini kena tendang, kena pukul atau terinjak atau dan hal yang lainnya itu hampir tidak pernah terjadi sepanjang saya berlatih. Dan jarang sekali saya menemukan sampai ada cedera yang fatal karena kena kemaluan gara-gara kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Ini beda ceritanya dengan kalau kita berlatih bela diri yang striking. Oke, pahami dulu Brazilian Jiu-Jitsu Anda terutama karena berlatih grappling jarak yang tidak terlalu jauh, jarak yang cukup dekat, Anda grappling. Dari pengalaman saya, dengan seiring Anda berlatih, semakin lama Anda semakin paham gerakannya, semakin betul Anda, otomatis Anda itu akan bergerak melindungi kemaluan Anda sendiri. Otomatis gerakan posisi Anda itu Anda akan menaruh posisi Anda di posisi yang aman, di posisi yang benar, tidak gampang untuk dipukul. Orang banyak yang bilang, wah nanti kalau kamu di triangle kamu bisa pukul kemaluan lah, bisa itu. Itu hal yang sulit sekali terjadi. Anda kalau kena ambar nanti Anda bisa sikut kemaluan lah, itu teori yang dulu kita juga bayangkan. Kenyataannya setelah itu kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, kunci-kuncian itu tidak gampang sekali Anda bisa kena yang namanya kemaluan. Oke, lalu kenapa kalau kita ngomong mengenai bela diri yang striking itu butuh pakai pelindung? Karena yang namanya striking, Anda bergerak, lawan Anda menendang, lawan Anda dengkul, lawan Anda pukul atau hal-hal yang lain, itu bisa terjadi benturan-benturan karena memang by nature yang dilakukan adalah serangan dalam bentuk striking, memukul, menendang, menyikut, mendengkul atau hal-hal lainnya. Itu banyak sekali ada kemungkinan terjadi benturan dengan alat kelamin. Jadi memang menggunakan yang namanya groin protector itu adalah salah satu hal yang disarankan terutama saat pertandingan. Sekarang kita bicara mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Di Brazilian Jiu-Jitsu by IBJJF rules tidak boleh menggunakan yang namanya pelindung kelamin tadi. Yang namanya groin protector tadi tidak boleh digunakan. Bahkan kalau kita ngomong di sekolah-sekolah yang tradisional yang lebih berbasis keberhasil dan sebagainya, itu juga hal yang sangat dilarang. Bahkan teman saya pernah tidak sengaja berlatih ke tempat di luar negeri, berlatih yang profesornya dari Brasil, dia pakai karena dia takut kan, wah ini di sini mainnya galak-galak, siapa tahu nanti saya ketabrak dan sebagainya, dia pakai groin protector. Alhasil
pasangannya dia, partner berlatihnya dia lapor ke profesornya, teman saya disuruh lepas, teman saya disuruh push up dan sebagainya, dan dimarah-marahin juga sama profesornya. Jadi memang itu hal yang terlarang. Di Shaka BJJ Academy pun saya melarang menggunakan yang namanya groin protector. Sekarang kita lihat kenapa. Karena pada prakteknya yang namanya groin protector saat Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, justru kemungkinan Anda mencederai teman Anda itu lebih besar. Kok bisa coach? Gampang. Contohnya paling simpel, kalau Anda melakukan yang namanya armbar misalkan. Armbar, Anda mengambil posisi tangan Anda diluruskan, musuhnya diluruskan, Anda keep, Anda melakukan upah, atau Anda mengangkat hips Anda diangkat sedikit untuk menambah leverage, Anda bisa menimbulkan nyeri, menimbulkan sakit di persendian. Kalau lawan nggak mau ngetap, diteruskan bisa patah. Itu yang paling simple. Kalau pressure-nya dengan hips kita masih ada bantalan dengan hips kita. Tetapi kalau kita kena yang namanya groin protector tadi, impact-nya akan jauh lebih cepat. Dan kita yang mengambil kuncian armbar tadi, saya enggak ngerasa loh. Saya merasa bahwa ini kan saya cuma ngarahin mas sedikit, betul. Tapi bantalan yang keras ini bisa menimbulkan extra pressure pada elbow lawan kita. Itu bisa menimbulkan cedera. Dan saya sudah melihat ini terjadi cedera karena itu dengan tidak sengaja. Atau misalkan Anda mengambil posisi triangle. Anda mengambil posisi triangle, chokes yang terjadi belum masuk, tetapi cup-nya sudah mengenai pipi, mengenai mata, mengenai bibir, itu bisa menimbulkan cedera. Atau saat Anda take back, mungkin Anda take back di posisi di back, itu bisa menimbulkan cedera pada tulang belakang teman latihan Anda. Oke. Jadi saat pertandingan ini dilarang, saat berlatih pun kita melarang, karena pada prakteknya yaitu tadi sering lagi menimbulkan cedera. Yang namanya bibir pecah karena kena cup, ini dulu saya sudah pernah kena. Jadi di tempat saya latihan yang dulu kita masih menganggap nggak apa-apa lah pakai cup, no problem. Itu 10 tahun yang lalu, lebih belasan tahun yang lalu kita masih menganggap it's okay lah. Biasanya kita latihan striking juga pakai kok, Muay Thai kita pakai cup juga nggak apa-apa. Saat kita berlatih BJJ tanpa sengaja itu mencederai. Anda lagi di posisi north and south, brak, kena. Anda lagi posisi mount, Anda mount, kena di ribs, cedera. Anda lagi posisi triangle, kena leher, kena pipi, kena bibir, cedera. Ada armbar, itu yang saya sudah pernah kena juga. Itu Anda merasa belum kena, lawan Anda nariknya belum kena, merasa belum kena, tetapi karena kena bantalan dari cup ini, cedera. Ini justru banyak mencederai juga. Itu yang saya lihat kenapa di Brazilian Jiu-Jitsu pertandingan di IBJJF Rules atau pertandingan-pertandingan BJJ pada umumnya tidak boleh menggunakan cup. Oke guys, jadi Anda harap dipahami kenapa kok nggak boleh memakai cup di Brazilian Jiu-Jitsu, karena pada prakteknya kecil kemungkinan Anda kena, kemaluan Anda kena tabrak, kena sikut, kena lutut, kena kaki dan sebagainya, itu kecil kemungkinan. Tetapi kemungkinan Anda mencederai teman Anda justru jauh lebih besar. Oke, jadi boleh nggak pakai cup? No, dilarang memakai di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Oke guys, hope it helps. See you on the mat. Us.